Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 17 November. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Berbuat baik dan memberi sedekah hampir sama dengan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita baik hati dan suka memikirkan kebutuhan orang yang kekurangan. Dorcas menjadi berkat bagi gerejanya di Yope dan bagi orang miskin di sana. Tapi Dorcas jatuh sakit dan dia mati. Petrus membangkitkan dia kembali. Tapi kita tidak tahu berapa tahun lagi dia hidup untuk menjadi berkat bagi kota kecil itu. Akhirnya dia mati lagi dan dikuburkan. Tapi reputasinya, semangatnya yang besar untuk membantu, tetap hidup dalam hati para wanita lainnya. Dan semangatnya masih ada pada pekerja sukarela gereja Kristen sampai sekarang ini. Anak-anak, saya akan menceritakan satu Dorcas masa kini untuk menunjukkan apa yang saya maksudkan. Beberapa tahun yang lalu, anggota gereja di Worcester, Massachusetts, memutuskan untuk membuka pusat kesejahteraan bagi masyarakat. Apapun bisa terjadi kapan saja, kata pendeta mereka. Dan kita harus siap melakukan bagian kita. Jadi, Mrs. Myrtle Mayer terpilih sebagai ketua. Dan selama bertahun-tahun, ibu-ibu mengumpulkan pakaian, perlengkapan tidur, dan perlengkapan apa saja. Mereka memiliki lebih dari cukup barang untuk orang miskin di lingkungan mereka. Tapi, apapun bisa terjadi, kata Myrtle Mayer. Jadi mereka mengumpulkan dan menyimpan barang-barang itu untuk persiapan bila ada bencana. Selasa 9 Juni tahun 1953 adalah hari biasa di pusat kesejahteraan itu. 9 keluarga sudah dipelihara. Mereka membersihkan tempat itu dan ibu-ibu pulang. Tepat ketika Mrs. Mayer sampai di rumah, angin topan melanda. Angin meniup kencang, kilat menyambar, dan hujan lebat turun. Kemudian tenang sejenak dan dari kejauhan terdengar suara gemuruh. "Tornado, Myrtle!" teriak suaminya. Radio mengatakan kerusakan terjadi di sekeliling kita. Ratusan orang mati dan terluka. Ribuan orang kehilangan rumah. Myrtle Mayer tidak menunggu lagi. Ini adalah waktu yang telah diantisipasi. Dia pergi menuju pusat kesejahteraan masyarakat. Menjelang pagi rumah sakit penuh, ribuan orang tidak punya rumah, anak-anak menangis kelaparan. Semua kebingungan kecuali gedung pusat kesejahteraan masyarakat. Di sana, Mrs. Mayer dan ibu-ibu Dorcas dengan seragam mereka siap. Sebuah tulisan besar diletakkan di depan gereja, "Pusat Kelepasan." Telur direbus di dapur. Kemudian orang miskin mulai berdatangan. Mereka membutuhkan pakaian, diberi pakaian. Bayi yang baru lahir membutuhkan popok, diberi popok. Apa saja kebutuhan orang ada di sana siap.
Dan ketika mereka membutuhkan lebih banyak sprei dan selimut, orang-orang yang rumahnya tidak rusak menarik spreinya dan selimutnya dari tempat tidur mereka dan memberikan pada yang membutuhkan. Malaikat-malaikat bekerja bergantian siang dan malam untuk beberapa hari permulaan. Mereka memberi makan 500-700 orang sehari. Toko roti menyumbangkan roti, pabrik susu menyumbangkan susu yang mereka butuhkan. Sebuah toko menyumbangkan ratusan pasang sandal, pabrik perabot menyumbangkan setruk penuh dengan kereta bayi, tempat tidur bayi, kursi tinggi. Mereka memberikan pada ibu-ibu Dorcas karena mereka siap membagikan. Anak-anak, apakah kamu siap dengan perbuatan baik dan sedekah? Jika iya, kamu boleh siap untuk hari kebangkitan dan selanjutnya hidup kekal. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu melakukan perbuatan baik. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.